Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Najib Ripat Kesumo beserta Ibu Nino. Yang saya hormati Ketua Aifat Bapak Marputin Aziz. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak seluruhnya yang hadir, yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, siang ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita, silaturahmi kita di siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di siang hari ini. Banyak terima kasih atas undangan yang Bapak Najib dan Ibu Nino berikan kepada kami melalui pengundang kami, yaitu Majelis Taklim Raudhatul Ilmi, yang alhamdulillah juga mendampingi kami sampai di tempat ini. Sebelum lebih lanjut dan sebelum memasuki materi, perkenankan saya sedikit memperjelas apa yang dimaksud dengan Pondok Pesantren Mu'allafah, karena kata-kata ini masih cukup awam bagi sebagian daripada masyarakat kita. Mu'allafah adalah orang yang baru masuk Islam atau baru belajar Islam. Nah, mu'allafah adalah dari kaum perempuannya. Nah, saya akan putarkan sejenak videonya, tidak lama, hanya 2 menit. Mudah-mudahan ini menjadi lebih lengkap kepada kita. Didirikan dan diresmikan pada tahun 2004, Irana Center adalah sebuah lembaga pembinaan para mu'alaf dan pembentengan akidah. Terinspirasi bahwa betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi khususnya bagi para mu'alafah dalam proses berhijrah ke dalam Islam, Hajah Irana Handono selaku pendiri dan pembina Irana Center sangatlah concern membantu memberikan dukungan secara moral dan perlindungan bagi para mu'alafah dari kecaman keluarga, serta mengarahkan dengan bimbingan tahfiz, tahsin, dan sakofah Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, sehingga para mu'alafah benar-benar dapat menerima, meyakini, dan mengamalkan Islam secara kafah. Dalam upaya pembentengan akidah, Irana Center juga berkiprah menerbitkan buku-buku dan media audiovisual dakwah Islam untuk mengkanter peradaban dan pemikiran-pemikiran yang berupaya menghancurkan Islam. Nah, kemudian saya juga akan tunjukkan ketika saya pertama kali ke Australia. Saat itu saya ke Sydney tahun 2012. Alhamdulillah dari Sydney
Dari masyarakat di sana saya mendapatkan amanah yang saya tunaikan kemudian untuk membeli sebuah lahan yang berinisial A. Letaknya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian menyusul hamba-hamba Allah sehingga B, C, D, dan E. Maka terkumpullah lahan 2000 meter persegi. Dari situ kemudian saya menggambar lahan ini tepatnya bagaimana untuk membuat bangunan, dengan memohon bimbingan serta ridha Allah, supaya semua yang saya lakukan berkenan kepada Allah. Inilah denahnya. Dan setelah itu yang pertama kali saya bangun adalah membangun tembok berkeliling sepanjang 2000 meter persegi, 2000 meter keliling. Ini temboknya dengan ketinggian minimal 2 meter. Dan kemudian dengan pintu besi di depan, di belakang, dan di tengah. Pembangunan berikutnya adalah membangun gedung serbaguna berlantai 2. Dan alhamdulillah ini adalah saat pembangunan. Dan kemudian saat ini pun sudah terselesaikan dengan sangat rapi dan indah. Dan bahkan di sebelah kiri yang tidak nampak itu adalah ruang makan terbuka. Disitulah antara lain kami menikmati, semua tamu menikmati hidangan masakan-masakan khas dari desa Bojongkoneng yang letaknya di Sentul. Setelah adanya gedung serbaguna ini, maka alhamdulillah mulailah kami dapat melaksanakan kajian, kemudian juga pelatihan, seminar, namun tidak bisa untuk yang menginap. Padahal itu penting sekali untuk pola yang 16 jam ataupun 24 jam dan seterusnya. Bagaimana ini? Saat itu saya tidak mempunyai dana yang cukup, sehingga sisa dana yang ada saya manfaatkan untuk membangun saung. Saung adalah rumah dari bambu. Ada 2 buah saung, nyaman sekali. Di dalamnya fasilitasnya lengkap, lampu listrik, dan ada kasur-kasur busa untuk tidur, ada ruang ganti di dalamnya, indah, asri, dan sangat nikmat, membuat orang kerasan untuk tidak cepat-cepat turun ke Jakarta. Nah, setelah ada saung ini, kemudian dakwah pun berjalan dengan lebih lancar lagi. Dan sudah terasa kebutuhan untuk segera mendirikan musola. Kami sebut musola walaupun kapasitasnya adalah untuk 200 orang. Lebih tepat memang disebut masjid, tapi kami bertahan pada sebutan musola. Kenapa? Karena peruntukan musola ini adalah untuk intern para mu'alafah. Jadi bukan fokus pada pelayanan masyarakat. Dan kebetulan tetangga kami adalah masjid, sehingga karenanya kami tetap bertahan dengan istilah musola. Dan alhamdulillah mengukir sejarah yang pertama kali penggunaan musola ini untuk masyarakat di Sentul, terutama masyarakat kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan ini dipakai untuk sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena kaum perempuan yang tinggal di Sentul, di Bojongkoneng, desa tersebut, secara tradisi yang tidak tertulis, ulama setempat menyatakan bahwa perempuan tidak boleh sholat di masjid. Padahal sholat Id juga tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Akibatnya kalau sudah tinggal di sana 25 tahun mereka tidak pernah sholat di masjid. Kemudian ketika selesai sholat, ibu-ibu yang berusia 40 tahun ke atas tidak terbendung menangis. Beliau-beliau itu kenapa? Karena sangat terharu.
bahwa ternyata masih bisa merasakan sholat di musola. Kemudian berikutnya kegiatan kami terdekat ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan sekaligus pemotongan hewan kurban di sana. Dan alhamdulillah setelah kami hadir tahun yang kemarin, kami sudah melaksanakan pemotongan dan akan kami laksanakan kembali tahun ini dan insya Allah tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena desa ini adalah desa yang tidak tersentuh oleh hewan kurban. Seringkali mereka tidak mempunyai hewan kurban, dan kalaupun ada yang menyumbang hewan kurban, hanya 1 ekor kambing untuk 1 desa. Jadi 1 ekor untuk dinikmati untuk 300 orang. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kambing itu dipotong, disayat-sayat kecil, dimasak. Setelah jadi masakan, barulah 1 cup kecil-kecil untuk per orang. Itu caranya. Itulah sebabnya ibu dan bapak, bagi ibu dan bapak yang tergerak untuk potong hewan kurban di sana, karena di sini kita tiap hari juga makan daging, maka saya pun siap untuk melaksanakannya. Dan ada ujian untuk memotong hewan kurban di sana bagi ibu dan bapak. Artinya apa yang saya maksud? Kalau di sini harga daging kambing itu murah sekali. Tapi kalau di tanah air kita saat ini itu cukup mahal. Yang baik adalah sekitar 3,5 juta. Jadi kalau 2 juta ketemunya baby lamb. Nah, itu yang terjadi. Itu yang saya katakan, ini suatu ujian juga. Jadi kalau kita berpikir secara bisnis nggak nyampe deh. Tapi kalau kita berpikir bahwa setiap rupiah, setiap dolar yang kita belanjakan di jalan Allah adalah ibadah, insya Allah. Nah, ibu dan bapak, kemudian setelah bangunan-bangunan itu berdiri, termanfaatkan, apa saat ini yang masih harus saya lakukan, yang mutlak harus ada, karena sudah merupakan kebutuhan. Tinggal 1 titik, yaitu asrama mu'alafahnya sendiri. Pesantren ini adalah pesantren yang spesifik, bukan untuk umum, tapi khusus mu'alafah. Usia yang masuk hanyalah usia dewasa sampai menjelang pikun. Orang pikun sudah gak boleh. Jadi dewasa sampai menjelang pikun. Yang pikun pun gak boleh. Dan karenanya kami adalah pondok pesantren satu-satunya, ternyata satu-satunya di tanah air kita yang berkurikulum. Dan ternyata di dunia yang berkurikulum juga baru satu ini. Ini adalah prestasi yang bisa kita banggakan, dan sekaligus juga merupakan suatu tempat perjuangan kita untuk mampu membimbing mu'alafah. Seperti tadi saya katakan, bahwa semua sahabat Rasulullah SAW yang semuanya adalah pejuang, mereka itu berawal seorang mu'alaf. Kurikulumnya meliputi tahfiz, tahzin, dan thaqafah Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Dan penyusunnya adalah para pakar pendidikan. Insyaallah tentang dosen tidak perlu dikhawatirkan. Dosennya adalah dosen-dosen pilihan. Nah, barangkali ini tentang pondok pesantren. Topik kita adalah topik pilihan ibu dan bapak. Dan topik pilihan ibu dan bapak ternyata adalah topik yang sangat spektakuler. Saya kaget, kok pilihan topiknya ini? Subhanallah, alhamdulillah. Ini adalah kajian yang insya Allah sangat spektakuler. Topik yang diminta adalah The Rise of Jesus. Maka kemudian saya ingin mengajak ibu dan bapak, ayo kita amati dulu. Siapa kita? Oleh Allah kita diberi gelar sebagai khairu ummah.
Kita diberi gelar sebagai sebaik-baiknya umat, semata-mata karena kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Namun selain diberi nikmat iman dan nikmat Islam, maka Allah pun memberikan amanah kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, maha baik, maha pengampun, maha pencipta dan semuanya. Allah yang menciptakan kita itu sudah mengukur sampai di mana kemampuan dan kekuatan kita untuk menerima amanah. Dan oleh Allah kita diukur, kita mampu melaksanakan amanah itu. Maka kita diberi amanah. Apa amanah Allah itu? Coba kita lihat bersama amanah Allah di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum narum. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini dapat amanah dari Allah untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semua kita tentu ingin mati bahagia, masuk surga. Nah, di antara semua dosa yang diperbuat oleh hambanya, Allah yang maha pengampun, Allah mengampuni semua dosa hambanya itu, tapi satu dosa yang Allah tidak berkenan mengampuni. Dosa apakah itu Ibu? Bapak, dosa syirik. Dosa syirik, dosa karena mempersekutukan Allah. Dosa ini, mohon maaf, Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Namun dosa ini cukup populer, sudah ada sejak zaman batu dulu. Dan sekarang sudah zaman batu, tapi batunya modern. Batu apa Pak? Oh, batu akik. Tapi alhamdulillah masyarakat Canberra nggak ada yang cuma batu akik ya, ya Pak. Ada. Oh, ibu-ibu. Katanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya benar, ibu-ibu atau bapak-bapak? Gak ada ya? Oh, gak ada. Oh, bapak-bapak aja. Oh. Saya lebih percaya ibu-ibu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, bukan cuma batu, tapi zaman Nabi Musa alaihissalam, sapi pun disembah. Bahkan patung sapi. Ternyata selain itu kita lihat zaman sekarang pun orang masih ada yang nyembah sapi, nyembah kerbau. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti malah dapat gelar. Ya siapa Pak? Siapa? Ya benar. Dikasih nama, dimandiin. Ini apa ini Pak? Ibu bisa tebak? Air mandinya laku dijual. Terus lihatlah, nah ini dilap bersih, dicuci, sudah mandi keramas, harum, dicium. Nah, kemudian sudah diberi kalung bunga melati. Kemudian udah wangi deh. Terus berikutnya diapain lagi? Nah, ini apa ini? Ya, diapain Pak? Dikeringin, dijemur, kering, ditumbuk, kemudian dimasukin botol kecil-kecil, laku dijual. Urinya pun laku. Itu contohnya. Ini zaman hari ini loh Pak, Ibu. Ini zaman hari begini, bukan zaman dulu-dulu. Ada juga orang yang menyembah kepada gunung, ada yang menyembah laut, bahkan ada yang menyembah manusia. Dan ada Nabi Allah yang disembah. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa senang disembah? Tidak. Mau? Tidak.
Tapi kapan sebenarnya Nabi Isa itu diresmikan menjadi seorang Tuhan? Peresmian Nabi Isa menjadi Tuhan itu terjadi pada tahun 325 Masehi. Nabi Isa dilantik menjadi seorang Tuhan dalam acara yang kita sebutnya konferensi, tapi mereka menyatakan sebagai konsili, bahasa Latin Romawi, di kota Nizea. Nizea, kalau ibu dan bapak cari di peta saat ini sudah nggak ada lagi nama Nizea. Yang ada adalah Izmir. Izmir itu letaknya di Turki. Nah, disitulah untuk pertama kalinya Nabi Isa diresmikan sebagai Tuhan, disebut Tuhan. Sebelum itu, agama orang-orang Romawi masih politeisme, paganisme. Mereka menyembah banyak sekali puluhan dewa-dewi. Tapi setelah Imperium Romawi guncang, akan runtuh, maka mereka kemudian mencari penyebab apa sebabnya. Dan mereka temukan sebabnya adalah karena terlalu banyak Tuhan. Antar Tuhan, antar dewa, antar dewi, seringkali mereka bersaing. Antar dewa mereka itu seringkali nggak sepaham. Maka antar dewa duel. Kalau dewanya duel berarti pengikutnya pun duel. Nah, kalau dewi biasanya antar dewi jealous, rebutan dewa gitu. Maka kemudian yang terjadi apa? Ya, pengikutnya juga begitu, macam-macam. Sehingga kemudian mereka sepakat menentukan Kaisar Konstantin menyatakan, oke, agama kita tidak bisa dipertahankan, kita harus melakukan reformasi agama. Jadi reformasi agama itu udah ada sejak zaman dulu. Kemudian direformasi, itulah Konsili Nicea. Dan kemudian mereka mengubah bentuk Tuhan menjadi Trinitas. Dengan sebelumnya mereka mensepakati Yesus yang kita sebut Nabi Isa, mereka jadikan Tuhan. Nah, maka sudah ada Tuhan. Untuk Trinitas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat ya, kalau orang Katolik mau sembahyang kan mereka pakai tanda salib. Dahi, dada, pundak kiri, kemudian pundak kanan. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, itu lahirnya. Jadi tanda salib itu baru diresmikan abad yang kelima. Nah, ini adalah cara mereka menerangkan kepada umatnya tentang Trinitas. Jadi Romawi sekali lagi awalnya adalah politisme, paganisme. Kemudian ketika Konstantin mengubah Yesus status dari Nabi menjadi Tuhan, lebih lanjut kemudian dia ubah konsep Tuhan adalah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini memang konsep yang sampai hari ini tetap tidak bisa dijelaskan. Paus pun tidak bisa menjelaskan. Maka untuk itu kemudian mereka membuat gambar-gambarnya. Bagaimana gambar-gambarnya? Antara lain mereka membuat sebuah penggambaran seorang Tuhan Bapa. Bagaimana menggambarkan Tuhan Bapa? Disebut Bapa maka berarti dia manusia, jenisnya laki-laki. Karena Bapa maka dia usianya lebih tua, maka mudah digambar seorang laki-laki tua. Itulah Tuhan Bapa. Terus bagaimana Tuhan Anak atau Tuhan Putra? Anak atau putra, lebih spesifik lagi, berarti Tuhannya itu laki muda. Maka bagaimana gambarnya? Dibuat laki-laki muda. Kemudian yang satu lagi adalah Tuhan Roh Kudus. Bagaimana menggambarkan Tuhan Roh Kudus? Maka menggambarkan Tuhan Roh Kudus, siapa yang bisa menggambar roh? Seperti juga menggambar udara, siapa yang bisa menggambar udara? Gak bisa.
Jadi mata kita, indera kita tidak mempunyai kemampuan sampai itu. Maka konsili Nicea akhirnya tidak mampu, berakhir dengan tidak mampu memberikan simbol untuk oknum ketiga. Dan gereja Katolik paling senang dengan simbol. Semua digambarkan. Maka sampailah pada konsili berikutnya di Kalsedon, kemudian di Efesus, barulah setelah itu mereka bisa mensepakati bahwa simbol Tuhan ketiga yaitu Roh Kudus adalah burung merpati putih. Nah, ini adalah simbolnya. Kita kalau lihat dari, ini simbolnya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah dengar Car Free Day di Jakarta? Pernah tahu peristiwa pemurtadan di Car Free Day? Mau tahu? Mau? Yang berarti yang sudah pernah sabar. Kita putar sebentar, oke? Oke. Ini kalau Ibu dan Bapak melihat dengan seksama, nanti di Munas ini ada kelihatan orang yang pakai kaos merah. Ada juga kaos hitam, tapi logonya tetap sama, yaitu logo burung. Itulah burung merpati. Melihat banyaknya yang pakai logo ini, berarti mereka ini adalah grup, kelompok. Nah, siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan? Ini yang menarik untuk kita cermati. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita amati dengan seksama, Allah yang memberikan kita sebutan sebagai khairu ummah. Kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian kita diberi amanah. Amanahnya tadi adalah ku anfusakum wa ahlikum narum. Satu dosa yang Allah tidak berkenan mengampuni, yaitu dosa syirik. Lebih lanjut lagi, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala selain memberikan amanah, juga Allah Subhanahu wa ta'ala demikian memberikan karunia dan kemurahannya dengan memberikan info kepada kita siapakah yang mengikis iman dan akidah umat Islam dan bagaimana cara pengikisan itu. Ada ayat itu dalam Al-Quran. Ayatnya pengen tahu nggak? Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Pada ayat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum." Al-ayat yang terjemahnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah mereka. Ayat Allah ini kalau kita perhatikan dengan seksama, diawali dengan kata lan, bukan cuma la. Apa artinya? Kalau la tidak, tapi kalau lan tidak akan, bahkan tidak akan pernah. Kalau istilah kita di sini never, never, and never. Jadi maksudnya sampai kapanpun dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridho hingga kamu mengikuti millah mereka. Apa yang dimaksudkan dengan millah? Agama, budaya, dan pola pikir. Pengikisan iman dan akidah selalu memakai tiga ini: agama, budaya, dan pola pikir. Variasinya memang berbeda setiap periode, tapi tiga inilah yang akan selalu mereka gunakan. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mengikis iman dan akidah dengan agama? Kalau dengan budaya dan pola pikir, insya Allah kita jumpa lagi, akan kita bahas. Tapi saat ini kita fokuskan dalam pengikisan di bidang agama.
Bagaimana pengikisan iman dan akidah dengan agama? Kita akan bisa melihat nanti tentang pernyataan Paus sendiri. Paus yang sekarang sedang berkuasa. Pernyataannya sangat menghebohkan dunia. Dunia heboh. Tapi rupanya masyarakat Islam banyak yang tidak membaca berita ini. Berita ini adalah berita yang sangat penting. Sayangnya berita ini cuma 2 hari karena penting sekali. 2 hari itu pun sudah menggegerkan dunia. Paus Francis yang sekarang sedang berkuasa, dia menyatakan, I believe in God but not in Catholic God. Dengan kata lain, there is no Catholic God. Apa maksudnya? Ini gereja heboh sekali. Coba kita urai. Hidayatullah.com mentranslate menjadi Paus Fransiskus menyatakan tidak ada Tuhan Katolik. Nah, Tuhan Katolik tidak ada, Trinitas tidak ada. Karena seluruh Kristen dimulai dari Katolik sampai ke Protestan dan semuanya mereka Trinitas. Kalau kita menyimak sebuah data, kita tidak boleh mudah mengiyakan, tapi kita harus mengcompare dengan berita yang lain. Coba kita lihat, kalau Hidayatullah itu dari pemiliknya kalangan Islam, coba kita lihat berita dari Kompas.com. Kita tahu Kompas adalah milik gereja Katolik. Apa Kompas.com bilang? Diurai oleh Kompas.com. Kompas.com menyatakan Paus Fransiskus menyatakan, saya percaya kepada Tuhan yang Esa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, tapi bukan Tuhan Katolik yang Trinitas itu. Heboh. Ini dunia heboh. Tapi sayangnya masyarakat Islam banyak yang gak ngerti ini. Maka kehebohan ini pun hanya singkat. 2 hari berita ini ditarik dari peredaran, sepi kembali. Dan inilah pernyataan pimpinan tertinggi gereja Katolik seluruh dunia. Jadi gereja Katolik itu mempunyai bentuk kepemimpinan dunia. Jadi seluruh dunia taat pada dia, taat pada Paus di Vatikan. Dia mengatakan yang buat Trinitas dia adalah Paus, yang kemudian menyatakan tidak percaya pada Trinitas juga dia, Paus juga. Nah, inilah tadi sekedar mengingatkan lagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudusnya seperti apa? Saya ingatkan lagi. Roh Kudusnya adalah guru merpati putih. Ketika Car Free Day, coba Ibu dan Bapak bandingkan. Kalau sekiranya yang dibagikan oleh mereka adalah salib, mau nggak umat Islam terima? Nggak mau. Kenapa? Karena umat Islam tahu itu simbol Tuhan mereka. Tapi ketika digeser, yang dibagikan itu bukan simbol Tuhan oknum kedua, yaitu Yesus, tapi yang dibagikan adalah liontin burung merpati, yaitu simbol Tuhan oknum ketiga. Orang Islam terima. Kenapa kok terima? Karena nggak tahu. Inilah, mohon maaf kalau menurut pemikiran saya, ini yang penting sekali kita lakukan pembenahan di kalangan intern kita sendiri, yaitu apa? Jangan memelihara ketidaktahuan itu lama-lama. Jangan bangga dengan tidak tahu. Karena orang tertipu itu berawal dari tidak tahu. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, demikian juga soal agama. Orang lain sudah banyak sekali yang belajar Islam, tapi kita ini seringkali tidak tahu tentang orang lain. Bagaimana kita mau berkomunikasi? Bagaimana kita mau berdiskusi? Nggak fair dong. Orang tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu tentang mereka.
Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, konsep ini ketika saya masih di biara, saya menyatakan kepada dosen saya dengan jujur, Pater, saya belum paham dengan konsep ini. Menurut saya, kalau Tuhan disamakan dengan Trinitas, Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, suatu saat nanti kalau dunia sudah semakin canggih dan modern, bisa-bisa Tuhan itu 4 pribadi dalam 1 Tuhan. Dia bilang tidak bisa. Maka saya pun maju ke papan tulis, saya gambar bujur sangkar segi 4 sama sisi. Nah ini Pater bisa. Kalau Pater menggambarkan segitiga sama sisi untuk menyatakan Tuhan itu 3 dalam 1, saya pun bisa menyatakan Tuhan itu 4 dalam 1. Apa jawaban dosen saya? Tadi dia bilang tidak bisa, sekarang dia bilang tidak boleh. Beralih. Kemudian kenapa tidak boleh, saya tanya. Dosen saya menjawab, ini dogma. Memang betul itu dogma. Tidak ada di dalam kitab suci. Ayat-ayat tentang Trinitas ini tidak ada di dalam itu. Dalam kitab sucinya orang Kristen tidak ada ayat ini. Yang ada tentang Trinitas itu adalah hasil keputusan konsili gereja. Jadi disebut dekret gereja. Itu adanya. Nah kemudian kedudukannya bagaimana? Anda paham atau tidak, terima saja, telan saja, jangan Anda pertanyakan. Itu jawab dosen saya. Kalau Anda ragu-ragu, hukumnya dosa. Itulah. Ini yang sangat berbeda dengan keadaan di dalam agama kita. Kalau dalam Islam itu tidak ada, tidak boleh, pokoknya itu tidak bisa. Kita harus mampu menjelaskan. Tuh. Tapi mereka menyatakan konsep iman, menurut mereka iman itu irasional. Jadi kalau sudah dibilang iman itu irasional, ya sudah nggak perlu dipikir lagi, nggak perlu dibawa ke dalam logika lagi. Pokoknya ya udah terima aja. Itu mereka. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya alhamdulillah perjalanan Allah kepada diri saya lahir dari orang tua yang beragama Katolik, ayah ibu Katolik. Saya dididik, dibesarkan dalam lingkungan agama Katolik. Sampai kemudian masuk biara, saya pun mendapatkan penugasan ganda. Selain kuliah di biara, sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologi, pendidikan akhir pastor. Nah di sanalah saya mempelajari comparative religion, termasuk saya mempelajari Islamologi. Nah Islamologi yang saya terima diawali dengan pengenalan dosen saya kepada Islam dengan menyatakan kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Orang yang miskin di Indonesia agamanya apa? Katanya Islam. Orang yang bodoh di Indonesia agamanya apa? Katanya Islam. Orang yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat agamanya apa? Katanya juga Islam. Orang yang berada di bantaran sungai agamanya apa? Yang digusur-gusur agamanya katanya juga Islam. Terus setelah peristiwa 9/11, maka ada lagi predikat untuk umat Islam, yaitu apa? Teroris. Sekarang muncul lagi predikat baru, Islam, ISIS, dan lain sebagainya. Semua itu tuduhan-tuduhan pada Islam. Nah, ketika dosen saya menyatakan tentang Trinitas, maka kemudian dengan percontohan tadi saya kemudian menyanggah dengan menyatakan, Pater, kita tidak bisa melihat Katolik dan Islam hanya dengan Indonesia. Kita harus melihat seluruh dunia, karena dua agama itu ada di mana-mana.
Maka saya juga mohon izin, Pater, saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya. Kata dosen saya, jawabnya, silakan Anda pelajari Al-Quran, tapi jangan lupa cari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Itu tugas untuk saya. Saya cari kitab suci Al-Quran dan dengan mudah saya temukan karena biara dan gereja, institut, filsafat, teologi, segala macam milik mereka itu paling lengkap. Setelah saya dapatkan Al-Quran, saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, malam harinya saya ingin membacanya, tapi saya bingung. Bacanya ini dari mana? Yang mana depan, yang mana belakang, yang mana atas, yang mana bawah, saya nggak ngerti. Maka kemudian saya buka, demikian saja terlihat kepada saya huruf-hurufnya itu kok panjang-panjang, bulat-bulat, kalau kata orang Betawi kayak cendol. Tidak bisa saya baca. Besoknya saya kembalikan lagi. Kemudian saya ingat ada Al-Quran yang pakai terjemah. Maka saya cari Al-Quran yang pakai terjemah, itu saya bawa pulang ke biara. Malamnya mulai saya buka. Cara bukanya salah. Iya, jadi bukan dari depan ke belakang, bukan dari Al-Baqarah sampai ke surat An-Nas, tapi kebalik, surat An-Nas lebih dulu. Nah, yang saya baca itu ketika membuka demikian saja, yang terbuka itu bukan surat An-Nas, tapi yang terbuka adalah surat Al-Ikhlas. Masih ingat dengan surat Al-Ikhlas? Satu hari baca surat Al-Ikhlas berapa kali? Surat Al-Quran 5 kali. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika saya baca surat Al-Ikhlas, ya saat itu mohon maaf masih terjemah. Ketika saya baca surat Al-Ikhlas, saat itu reaksi saya spontan menyatakan ini logik, bener nih. Nah itu malam. Paginya saya mendapatkan kuliah teologi, di mana dosen saya ngajarin ini Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Loh kok begini? Malamnya saya buka lagi kitab suci Al-Quran. Pas yang saya buka itu persis Al-Ikhlas lagi. Maka saya baca, ini yang benar. Nah, ini masuk akal nih. Itu reaksi saya. Maka kemudian besoknya saya memberanikan diri bertanya pada dosen-dosen saya. Mulai dari saya bertanya yang sangat-sangat sederhana. Mulai saya umpamakan dengan meja. Kemudian saya umpamakan dengan RT, dengan RW. Kemudian pula saya bertanya tentang sejarah gereja. Sampai pada endingnya, akhir daripada diskusi dengan para dosen, saya bertanya, Pater, saya ingin cross-check. Menurut sejarah gereja dinyatakan bahwa, dan juga semua literatur yang saya pelajari saling mendukung, bahwa Yesus untuk pertama kalinya dilantik jadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Pelantikannya dalam rangka Konsili Nicea. Apakah benar seperti itu? Jawab dosen saya, iya benar. Kenapa? Dia tanya saya, maka saya kemudian memberanikan diri dengan menyatakan, maaf Pater, kalau demikian Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia. Maka itu tidak sah. Setelah itu heboh. Tapi setelah itu pun saya semakin ingin tahu isi daripada Al-Quran. Inilah kemudian sudah ada perpecahan pemikiran. Maka kemudian setelah saya mengkaji kitab suci Al-Quran lebih jauh,
Maka saya nggak tahan. Kemudian saya mengundurkan diri. Dan 1 hari sebelum bulan suci Ramadan tahun 83, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Falah di Surabaya. 83. Zaman itu alhamdulillah di negeri kita itu banyak ulama-ulama besar, banyak ulama-ulama senior. Termasuk beliau yang membimbing saya adalah Kiai Haji Misbah Almarhum. Yang juga banyak membimbing adalah Kiai Haji B. Arifin Almarhum. Terus juga beliau Kemas Haji Ahmad Sujai Almarhum. Alhamdulillah sekarang kita kehilangan ulama-ulama itu. Di Jakarta, Jawa Barat saat itu ada Ustadz Ezek Mutakin. Itu masih ulama-ulama karismatik saat itu. Bapak Muhammad Natsir juga saat itu masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Nah, itulah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita melihat dengan seksama konsep Tuhan seperti ini, kita tahu munculnya Tuhan yang Trinitas itu adalah tahun 325 Masehi. Sampai buat simbolnya pun prosesnya kayak begini. Mohon maaf, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Pausnya sampai ngomong begitu. Jadi kalau ada yang menyatakan semua agama sama, maaf, kalau kembali pada pribadi saya, kalau semua agama saya sama, saya tidak akan tinggalkan biara. Buat apa saya tinggalkan biara? Kalau sama, fasilitasnya lebih enak mereka. Ya, tidak sama semua agama. Nah, kemudian kalau kita amati dengan seksama, ya, coba kita lihat dengan seksama tentang berikut ini. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak pernah berubah. Jangankan berubah satu surat, jangankan berubah satu ayat, jangankan berubah satu kalimat, jangankan berubah satu kata, tanda baca berubah, umat Islam sudah tahu. Tapi Bible adalah kitab suci yang selalu diubah-ubah. Sehingga katanya ada seorang imam, dan ini kontroversial. Imam ini salah satu imam, satu di antara 5 imam G di dunia. Dia dari Afrika Selatan. Namanya adalah Muhsin Hendricks. Dia bilang, kami tidak akan pernah bisa mengubah Al-Quran, tapi kita bisa mengubah penafsiran Al-Quran. Nah, ini dilakukan sekarang, termasuk dengan ayat Allah yang saya sebut tadi, surat Al-Baqarah ayat 120. Itu banyak sekali yang melakukan fitnah terhadap ayat itu, dengan menyatakan antara lain Allah menciptakan permusuhan abadi antara kita Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka itu musuh, maka mereka itu bisa dihabisi. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Ada lagi yang mengatakan, oh, penafsirannya itu yang pertama itu pakai lam, yang kedua tidak pakai lam, tapi cukup pakai la. Artinya apa? Ada yang menyatakan yang pertama itu memang walantando, memang dengan Yahudi itu kita bermusuhan selama-lamanya, abadi. Permusuhan itu ciptaan Allah. Ada yang bilang begitu.
Tapi yang kedua, dengan Kristen kita suatu saat nanti bisa berpeluk cium mesra. Nah ini salah lagi. Maksud saya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan permusuhan apapun. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi mohon maaf, untuk konteks Al-Baqarah 120 yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan warning kepada khairul ummah, kepada kita, bahwa hai umatku, hai hamba pilihanku, tidak sama loh antara kamu dengan mereka. Kamu muslim, Islam itu agama yang hak dan tidak sama dengan agama mereka. Karena mereka inilah orang-orang yang gemar mengubah-ubah ayat Allah. Tidak sama semua agama. Islam itu rahmatan lil alamin, sementara mereka, mohon maaf, bagi orang yang sudah pernah mempelajari Bible tahu persis isinya Bible. Cuman sayangnya orang Kristen pun tidak mempunyai budaya khataman Bible. Yang ada itu khataman Quran, yang ada itu hafidz Quran. Kalau orang Kristen tahu isi Bible-nya, mereka tinggalkan Kristennya, masuk Islam. Kenapa? Karena kitab suci mereka penuh dengan ayat yang kontradiksi, ayat yang irasional, juga mohon maaf ada ayat porno, juga banyak ayat kekerasan. Nah, ini yang seringkali umat Islam nggak tahu. Sehingga ketika mencari kebenaran, maka kita itu menilai suatu kebenaran yang harusnya menilainya adalah menilai yang substansial, tapi kemudian saat itu kita menilainya itu mohon maaf secara parsial. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya banyak orang Islam tapi tidak bangga dengan agamanya. Akhirnya banyak orang Islam tapi perilakunya nyimpang dari Islam. Nah ini, sehingga kemudian banyak hal yang tidak sesuai. Suatu contoh, saya ingin membuktikan sejenak kepada ibu dan bapak. Di mana Al-Quran itu sering diubah-ubah. Antara lain apa saja ayat yang diubah. Contohnya, ya maaf kok Al-Quran saya salah berbicara. Bible sering diubah-ubah. Tidak seperti Al-Quran yang merupakan firman Allah yang kekal abadi. Tapi bagaimana Bible berubah? Kita lihat contohnya tentang masalah babi. Babi untuk Bible edisi tahun 71. Letak ayatnya adalah di Imamat pasal 11 ayat 7. Dikatakan di situ babi, ya saya langsung pada yang garis di bawah, intinya babi itu haram. Jadi orang Kristen sebelum tahun 71 pun menyatakan babi itu haram. Tapi sampai sekarang ini kan kita lihat banyak sekali babi itu disembelih. Bahkan tiap hari itu entah ratusan ribu babi disembelih di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata terjadi revisi, pengubahan, edit. Tahun berapa? 99. Tetap di Imamat pasal 11 ayat 7. Tetap gak berubah. Tetap di Imamat pasal 11 ayat 7. Tertulisnya bagaimana? Tadi tertulis babi haram. Sekarang yang haram apa? Babi hutan itu yang haram. Nah, karena yang haram itu babi hutan, maka babi ternak, babi kota halal. Makanya orang Kristen makan babi. Nih,
Konkret. Ini kalau ibu bapak nggak yakin, itu kan bawa pada ibu dan bapak kan bawa Android, bawa BB. Coba search aja Bible digital, tanya nanti di sini. Pada Bible digital nanti akan, atau pakai kata kunci Alkitab deh, tanya Mbak Google juga bisa. Nanti cocokkan. Bagaimana Imamat pasal 11 ayat 7 yang sekarang ini. Nanti gini, babi hutan haram. Nah, banyak sekali orang Kristen, tapi juga kita ini umumnya nggak ngerti bahwa ternyata semua nabi itu Islam, termasuk Nabi Isa alias Yesus itu Islam. Mau saya buktiin nggak? Mau? Oke, coba kita lihat. Nabi Isa atau Yesus itu tidak pernah mendirikan gereja dan tidak pernah membaptis. Tidak pernah. Tapi Nabi Isa itu yang dilakukan oleh Nabi Isa terhadap muridnya adalah mensahadatkan muridnya, dibimbing bersahadat, kemudian dibimbing sholat. Oh, saya buktiin. Ayatnya bisa kita lihat dalam Bible mereka. Nah ini Yohanes pasal 17 ayat 3. Coba yang saya beri garis bawah, terjemahkan dalam bahasa Arab. Satu-satunya Allah yang benar dan engkau adalah utusan. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab gimana? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu syahadat zamannya Nabi Isa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Isa Rasulullah. Itu zamannya Nabi Isa. Zamannya Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Zaman kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita. Nah inilah baptis itu, ibu dan bapak, ini sejarah gereja kan. Baptis itu ada setelah adanya konsili Nisea, persisnya lagi setelah Bapa, Putra, Roh Kudus itu dijadikan awal daripada sembahyang mereka abad kelima. Lah Nabi Isa alaihissalam itu abad pertama udah meninggal. Ini contoh. Nah, kemudian berikutnya, setelah mensahadatkan murid-muridnya, maka Nabi Isa ini mengajak muridnya ke sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Setelah sampai di depan taman, muridnya diajak masuk dan dipersilakan lihat dari pinggir taman. Ada 3 orang murid diajak ke tengah taman. Kemudian Yesus maju sedikit, kemudian merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Nah, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Kita compare, ini Matius, kita lihat omongannya Markus. Maaf, tadi Markus, sekarang Matius. Matius menyatakan pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaan saya, umat Kristen di seluruh dunia ini masuk ke gereja pakai sujud enggak? Enggak. Itu lain, Bu.
itu sujud syukur. Lain lagi. Jadi yang punya sujud syukur cuma si paus. Tapi umat Kristen seluruh dunia, Kristen apapun, ada nggak yang sujud? Nggak ada. Nyanyi. Apalagi Pak? Duduk, berlutut, berdiri. Habis nyanyi ada yang tepuk tangan, habis tepuk tangan nangis. Gak ada yang bersujud. Yang sujud siapa? Yang sujud ya kita ini umat Islam. Sehari kita laksanakan minimal 5 kali. Nih, kalau ibu tadi bilang paus sujud, saya bilang ya udahlah dianggap sujud syukur boleh karena dia pulang dari bepergian langsung tiarap dia. Jadi sebenarnya bukan sujud tapi tiarap. Kenapa saya katakan tiarap? Ini loh bentuknya. Nah, biar jelas nih. Biar jelas paus bertiarap. Nah, pakai bantal. Ya. Telungkup ya. Telungkup lah. Terus pakai sepatu. Pakai wudu kagak. Jadi bukan sujud tapi ya ini begini. Jadi kembali lagi. Berarti Nabi Isa itu tidak membaptis, tidak mendirikan gereja, tapi dia mensyahadatkan muridnya dan mendirikan sholat. Inilah salah satu pembuktian. Nah, bahkan satu bukti lagi tentang Nabi Isa yang hitam. Ini ada suatu peristiwa, bukan dongeng, tapi memang terjadi. Ada seorang pendeta dari Manokwari, Irian, datang ke Jakarta. Dia adalah kepala suku, menggantikan ayahnya yang meninggal, yang juga kepala suku. Dia datang ke Jakarta, ingin menemui saat itu adalah Ibu Megawati yang jadi presiden, untuk menyerahkan bendera pusaka dari Irian Jaya, kampungnya. Bendera itu adalah bendera bendera merah putih biru Belanda, yang disobek birunya, dinaikkan kembali merah putihnya. Setelah seminggu setelah 17 Agustus, si kepala suku ini mendengar dari RRI bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, bendera itu dijadikan bendera pusaka oleh anaknya setelah ayahnya kepala suku meninggal, maka anaknya ke Jakarta. Dia seorang pendeta, namanya Ishak Yenu. Ke Jakarta, ternyata gagal dia untuk jumpa dengan Ibu Presiden karena tidak berhasil bertemu, ditolak. Tapi alhamdulillah dia mendapatkan hidayah Allah. Teman-teman yang mempunyai keilmuan, mengerti kristologi, mengajak dia untuk berdiskusi. Dengan halus teman-teman menyatakan, maaf Pak Pendeta, kami tidak mengerti, bolehkah kami bertanya? Oh ya silakan. Apakah benar Pak Pendeta ini mengikuti Yesus? Saya bukan hanya pengikut Yesus, saya pelayan Yesus. Apapun yang Yesus lakukan itu saya perbuat. Maaf Pak Pendeta, kami tidak melihat bahwa Pak Pendeta melaksanakan perintah Yesus. Bagaimana kamu orang bisa bilang begitu? Maka kemudian teman-teman menyatakan, menurut kitab Pak Pendeta sendiri, Yesus itu hitam. Bahasa lain hitam adalah sunat. Pak Pendeta sunat enggak? Hei kamu orang, hanya orang Islam yang bodoh itu yang mau barang bagus-bagus kok dipotong.
Dia bilang begitu, maaf Pak Pendeta, yang bilang bukan kami, yang bilang itu justru kitab sucinya Pak Pendeta sendiri. Mana mungkin? Ini ayatnya, ditunjukin Lukas pasal 2 ayat 21. Intinya di sini menyatakan Yesus itu disunat umur berapa? 8 hari. Ini banyak orang Kristen sampai hari ini nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang khatam Bible, apalagi hadis nggak ada. Jadi mereka itu seringkali mulai muda sampai tua cuman bawa-bawa pegang-pegang aja tapi nggak pernah baca. Kalau dibaca ya tertentu. Ini bukti. Si pendeta nggak ngerti loh, kok begini? Ya udah Pak Pendeta, ambil dari tas Pak Pendeta sendiri, buka. Ya buka. Loh ada. Bagaimana kok bisa ada di sini? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya itu kan mereka kan. Mana tahu yang Islam. Dan kemudian panjang kata sampai 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan kemudian Pak Pendeta ini menyatakan, tolonglah, bimbinglah saya mau seperti Yesus, saya mau jadi Islam. Loh, Pak Pendeta, ntar dulu, jangan tergesa-gesa. Pak Pendeta gimana? Kalau disunat gimana? Oh ya saya mau, karena Yesus pun sunat, saya mau sunat. Apa yang terjadi? Nah kata Pak Pendeta, katanya orang Islam aja yang bodoh. Oh tidak, saya tahu sekarang dia Islam, maka saya juga mau jadi pengikut dia, saya mau jadi Islam. Jadi dia itu waktu itu usianya adalah 67 tahun. Cari dokter untuk mengiklan orang umur 67 tahun. Ya alhamdulillah lah, sempat hitam kan. Terus ya untungnya dia tidak diabetes kan. Terus habis itu udah selesai nih, udah muslim. Namanya kemudian dia ganti. Saya tidak mau Ishak Yenu, tapi saya Ismail Yenu. Dan kemudian dia nggak mau balik, nggak mau pulang dia ke Manokwari. Dia bilang apa? Saya tidak mau pulang kalau saya belum haji. Nah, pontang-pantinglah kami. Gimana ini? Memang haji itu murah, kan? Nah, kemudian, ya kalau sekarang kan di Indonesia kan tunggu 15 tahun baru bisa haji. Karena di Australia kan tahun ini pengen haji, berangkat aja haji. Di Indonesia 15 tahun. Tidak murah itu. Terus kemudian gimana? Kami kemudian alhamdulillah cari ketemu dana. Dari Denpak ada daftar orang yang meninggal, bolehlah dikasih kepada dia. Tapi sekarang dananya gimana? Ya cukup. Saat itu mohon maaf Pak Din Samsudin kami datangi, dan kemudian alhamdulillah Pak Din bilang ya sudah, sisanya kurang berapa saya lengkapi. Berangkat dia haji. Dia berangkat haji, sepulang haji udah Haji Ismail Yenu. Terus kemudian pulang dia ke Manokwari. Apa yang terjadi? Satu suku masuk Islam semua. Itulah ceritanya seorang pendeta yang mampu kemudian menikmati, membaca bahwa Yesusnya pun Islam. Dari mana? Dari kitab sucinya. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak, andai kata kita yang di sini bisa berkomunikasi dengan baik, rasanya orang di sini juga tertarik tuh jadi Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kita jangan nyaci, jangan mencela, jangan menghujat, jangan menghina, tapi dakwah aja dengan dakwah yang indah. Oh insya Allah. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin.
zaman sekarang ini justru yang paling tepat adalah Islam. Oke, kita lihat lagi sedikit. Ini loh, saya ingin tunjukkan pada ibu dan bapak pilar keyakinan Kristen atau keyakinan Kristen itu ada berapa pilar. Ini akan saya tunjukkan. Bangunan kekristenan itu terdiri dari 3 pilar atau 3 fondasi. Fondasi yang paling pertama, yang paling dasar adalah Yesus mati di salib. Itu tidak bisa ditawar. Kalau dalam Kristen mereka harus yakin bahwa Yesus itu mati di salib. Ini fondasi utama. Bedakan kalau kita dalam Al-Quran ayat Allah menyatakan Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib, tapi dia diserupakan. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahu. Tapi kalau Kristen menyatakan Yesus mati, perlunya mati disalib, kenapa? Ya, karena dia menebus dosa. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Kok dia menebus dosa? Kok bisa dia kemudian menjadi Tuhan? Ya, karena dia disalib, dia mati. Setelah mati itulah dia bangkit pada hari ketiga. Nah, siapa yang bisa bangkit dari kematian? Berarti dia adalah makhluk keabadian. Nah, makhluk abadi itulah Tuhan. Ini konsep Kristen. Maka Yesus adalah Tuhan. Ini 3 fondasi. Dan kita tahu semua, alhamdulillah saya menjadi Islam justru karena saya mengetahui persis dan saya mempelajari, termasuk sejarah Tuhan. Jadi Tuhan pun punya sejarah. Nah, kemana kemudian tujuan mereka? Tujuan mereka ini saya berikan singkat saja. Karena ini mohon maaf, ini adalah untuk strata S2 teologi, eskatologi. Jadi orang awam nggak ngerti, yang penginjil pun nggak ngerti. Ini untuk strata S2 teologi. Mereka menyatakan kehidupan di dunia ini dibagi dalam 3 fase utama, yaitu 2000 tahun zaman anak, dia bilang begitu, yang intinya yang sebelum Yesus lahir. Terus kemudian yang kedua adalah zaman yang tengah ini dan tidak diberi tahun, juga yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 1000 tahun masa damai dalam pemerintahan Kristus. Jadi Kristus menjadi pemimpin di dunia ini. Itu akan terjadi 1000 tahun. Nah, caranya bagaimana? Harus cepat masuk ke fase kedua. Sekarang ini menurut mereka kita ini sudah berada di pertengahan ini, di pertengahan fase kedua. Dan kita harus mempercepat untuk masuk ke 1000 tahun masa damai. Nah, caranya bagaimana? Nah, mereka ini membuat ramalan. Mereka paling senang ramal kan? Mereka membuat ramalan bahwa ada masa 3,5 tahun kegerakan besar. Jadi suatu keonaran yang besar. Saat itu Islam berjaya, tapi kemudian 3 tahun setengah juga waktu yang sama akan terjadi kerajaan antikris. Jadi kemudian orang-orang yang antikris itu, orang-orang yang tidak senang, itu pun kemudian akan mengalami kejayaan. Namun setelah itu maka mereka akan tertumpas. Dan kemudian mereka memasuki fase yang disebut 1000 tahun masa damai di dalam pemerintahan Kristus. Nah, di bawah kerajaan antikris ini adalah masa jaya yang disebut 666. Nah, siapa yang 666 ini? 666 ini adalah simbol setan. Dan siapa yang dimaksudkan adalah Islam.
Jadi yang buat bukan saya. Ini ya memang mereka. Ini pemikiran teologi mereka, kerangkanya begini. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu buktinya kalau Islam itu agama setan. Jadi ayat Al-Quran itu jumlahnya adalah 666. Katanya begitu. Nah padahal kan tidak seperti itu. Yang mengatakan 666 itu kan Snuk gurunya. Ya, itu Snuk gurunya yang bilang. Nah ini Ibu dan Bapak, barangkali kita terlalu berat kalau ngupas ke arah ini. Nah kita cukup sampai pemahaman kita bahwa kalau sama semua agama, saya tidak akan tinggalkan agama saya dulu. Ternyata agama yang hak itu bisa dibuktikan bahwa yang hak adalah Islam. Kita pun bisa membuktikan bahwa semua nabi adalah Islam. Jadi urutan koneksi antara kebangkitan tadi adalah kebangkitan untuk masuk ke 1000 tahun masa damai di bawah kepemimpinan Yesus Kristus. Ini banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti, dan ini adalah mata kuliah untuk S2 teologi. Nah mudah-mudahan Ibu dan Bapak, yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kembali lagi, jangan malu, tapi harusnya kita malah bersyukur bahwa oleh Allah kita dijadikan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita insya Allah kalau tahu tentang agama kita bersyukur dan kita tidak sampai malu dan tidak tersudutkan. Dan kita malah bisa menyampaikan dakwah Islam dengan baik apabila kita mengetahui siapa mereka. Itulah pentingnya perbandingan agama, khususnya Kristologi. Insya Allah demikian dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan moderator kita